Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Hari ini kita akan membahas topik membangun kesetaraan dalam kekristenan. Kita akan membahas topik ini dengan didasarkan atas Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Dalam topik ini kita akan melihat bagaimana kekristenan berbicara melalui pengalaman gereja perdana tentang kesetaraan dan inklusivitas dalam kehidupan orang Kristen. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita melihat isi teks Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Judul dari teks itu, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat menginformasikan kepada kita bahwa Paulus dan Silas saat itu sedang dalam perjalanan berkeliling dari kota ke kota untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Kita ditolong oleh Kisah Para Rasul pasal 15 untuk mengetahui apa isi pesan tersebut. Berdasarkan Kisah Para Rasul 15, kita mengetahui bahwa pesan yang disampaikan kepada jemaat-jemaat itu berkaitan dengan kebebasan untuk mengikut Kristus. Intinya, siapapun memiliki hak atau kebebasan untuk mencari Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus tanpa harus mengikuti atau dipaksakan mengikuti tradisi kelompok yang lain. Berdasarkan Kisah Para Rasul 15, kita mengetahui bahwa saat itu terjadi konflik atau ketegangan antara para pengikut Kristus yang berlatar belakang Yahudi dan yang berlatar belakang non-Yahudi. Yang berlatar belakang Yahudi memaksakan yang non-Yahudi untuk mengikuti tradisi mereka, atau dengan kata lain harus disunat. Para rasul dan penatua yang bersidang di Yerusalem kemudian sepakat bahwa mereka tidak harus disunat. Mereka boleh menjadi orang Kristen berdasarkan tradisi atau apa yang mereka percayai tanpa harus mengikuti tradisi Yahudi yang ada. Hanya satu hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam pembicaraan tersebut dan harus ditaati bersama-sama oleh kedua kelompok tersebut adalah mereka harus menjauhkan diri dalam hal berhala, percabulan, binatang mati, dan darah. Berdasarkan bagian ini, maka pokok pembelajaran kita yang pertama adalah bahwa spirit misi yang dibawa oleh Paulus dan Silas adalah
spirit misi, keterbukaan, dan kesetaraan. Jemaat-jemaat Kristen perdana dan tentu juga jemaat-jemaat Kristen saat ini didorong untuk membangun keterbukaan dan kesetaraan dalam melihat keanekaragaman kekristenan di sekitarnya. Jemaat-jemaat Kristen ditantang untuk tidak memaksakan nilai-nilai atau warna kekristenannya kepada kelompok yang lain. Yang utama adalah semua berpusat pada Kristus. Semua berpusat pada iman kepada Kristus. Keanekaragaman dihargai, kepelbagaian diterima. Namun, ada hal yang juga perlu dipegang bersama, ada nilai-nilai atau tatanan hidup bersama yang harus menjadi nilai bersama dari seluruh orang percaya. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang kelima, kita membaca di sana bahwa sikap dan kebijakan para rasul serta para penatua di Yerusalem berdampak positif pada pertumbuhan iman jemaat. Jemaat bertumbuh di dalam iman berdasarkan keyakinan mereka akan ajaran Yesus Kristus di dalam tradisi kepercayaan mereka. Jemaat bertumbuh di dalam iman karena mereka tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Karena ada kebebasan dalam menghayati kekristenan, kebebasan dalam menghayati ajaran Kristus sesuai dengan yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran, dan apalagi itu mendapat pengakuan dari para rasul dan para penatua, mereka masing-masing bertumbuh di dalam iman. Pertumbuhan iman mereka ini juga menjadi daya tarik bagi orang lain, sehingga tampaknya ada banyak orang yang tertarik untuk bergabung dengan kelompok-kelompok Kristen ini. Karena itu dikatakan jumlah mereka juga bertambah. Berdasarkan bagian ini, maka pokok pembelajaran kita yang kedua adalah para pemimpin di dalam jemaat atau gereja harus memiliki pikiran yang terbuka atau sikap yang terbuka di dalam merespons kepelbagaian, dalam merespons perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah jemaat atau gereja. Sikap para pemimpin yang terbuka, sikap para pemimpin yang menghargai kesetaraan dalam kepelbagaian yang ada di tengah-tengah jemaat atau gereja akan berdampak positif bagi pertumbuhan iman jemaat. Dengan demikian, maka di dalam mengambil keputusan atau di dalam membuat kebijakan, para pemimpin harus memikirkan bagaimana setiap kebijakan atau keputusan yang mereka ambil akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan hidup jemaat atau gereja. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 menginformasikan kepada kita bahwa salah satu pedoman penting atau salah satu unsur penting dalam karya pelayanan para rasul ini, secara khusus Paulus dan Silas, adalah karya roh. Menurut Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-6, roh di sini adalah baik Roh Kudus maupun Roh Yesus. Roh inilah yang menuntun Paulus dan Silas dalam melakukan rencana-rencana pelayanan mereka di tengah jemaat. Dengan kata lain, pelayanan mereka dilakukan dengan berpegang pada kehendak dan tuntunan roh. Meskipun Paulus dan Silas juga mempunyai perencanaan-perencanaan dalam melakukan pelayanan mereka, namun mereka tidak mengikuti kehendak mereka semata-mata. Sebaliknya mereka memilih taat sepenuhnya pada kehendak roh dan tuntunan roh. Ketaatan mereka terhadap kehendak dan tuntunan roh ini misalnya dikemukakan dalam ayat ke-6 bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Kemudian dalam ayat ke-7 dikatakan bahwa Paulus dan Silas ketika tiba di Misia, mereka mencoba memasuki daerah Bitinia yang merupakan wilayah Asia. Tetapi ternyata Roh Yesus juga tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke wilayah tersebut. Karena itu Paulus dan Silas taat dan tunduk terhadap tuntunan roh, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka melintasi Misia dan sampai ke Troas. Jadi mereka batal masuk ke wilayah Bitinia. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, mengapa roh melarang mereka untuk memasuki wilayah Asia? Jika kita berefleksi dari peristiwa Makedonia, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya Roh Kudus atau Roh Yesus
bukan melarang Paulus dan Silas untuk sama sekali tidak melakukan penginjilan di Asia, tetapi larangan tersebut berkaitan dengan maksud dan kehendak Allah di dalam karya pelayanan Paulus dan Silas untuk Makedonia. Tampaknya Roh memang ingin menuntun Paulus dan Silas menuju Makedonia. Karena itu ketika mereka ingin memasuki wilayah Asia, Roh Kudus maupun Roh Yesus melarang mereka, karena jika mereka memasuki wilayah Asia, mungkin saja mereka tidak akan sampai ke wilayah Makedonia. Karena itu di dalam ayat yang ke-10, para pekabar Injil ini membuat pengakuan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Berdasarkan bagian ini, poin pembelajaran kita yang ketiga adalah setiap rencana karya pelayanan harus diletakkan di bawah rencana dan kehendak Allah, khususnya karya tuntunan Roh. Roh adalah penata pelayanan kita. Dengan menempatkan diri di bawah rencana dan tuntunan Roh, kita bisa melakukan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Atau dengan kata lain, hanya dengan menaati karya dan tuntunan Roh, kita akan bisa melihat apa yang menjadi kehendak Allah dalam karya pelayanan kita. Dalam kisah panggilan ke Makedonia, kita melihat bahwa sekalipun ada pengakuan bahwa Allah ikut bekerja dalam karya pelayanan Paulus dan Silas ke Makedonia, namun kita melihat dalam kisah ini, inisiatif muncul pertama dari orang Makedonia. Dalam penglihatannya, Paulus mendapat undangan dari seorang Makedonia yang memintanya datang ke Makedonia untuk menolong mereka. Teks tidak menjelaskan kepada kita apa persoalan yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka membutuhkan pertolongan Paulus. Kata Yunani boeteson yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan tolonglah, menggambarkan sebuah situasi kritis atau sebuah kondisi kritis atau urgen, dan perlu mendapatkan bantuan segera. Berdasarkan kisah-kisah setelah pasal 16 ayat 12, khususnya keberadaan Paulus di Filipi, beberapa penafsir menerjemahkan kondisi kritis ini sebagai kebutuhan akan keselamatan. Saya sendiri melihat panggilan ke Makedonia ini sebagai sebuah bentuk pola pikir inklusif dari orang Makedonia yang mampu keluar dari batasan-batasan yang ada untuk menemukan pertolongan di luar lingkungannya sendiri. Berdasarkan bagian ini, pokok pelajaran kita yang keempat adalah membangun kesetaraan tidak dapat dipisahkan dari cara berpikir yang inklusif. Cara berpikir inklusif menolong seseorang untuk tidak melihat karya Allah secara terbatas hanya di dalam lingkungannya sendiri. Dalam konteks kita di Indonesia, hal semacam ini tidaklah mudah karena orang bisa saja diintimidasi untuk tidak mencari pertolongan di luar lingkungannya sendiri, tetapi hanya di dalam lingkungannya sendiri. Untuk didoakan oleh orang dari agama lain saja bisa dicap murtad. Cara-cara semacam ini memperlihatkan pola pikir yang eksklusif. Tetapi jika kita mengembangkan cara berpikir yang inklusif dalam membangun kesetaraan dalam hidup bersama dengan yang lain, dalam situasi tertentu, kita bisa saja mohon bantuan dari orang di luar lingkungan kita sendiri. Tidak masalah apakah seorang Kristen didoakan oleh seorang Muslim, atau Hindu, atau penganut agama yang lain. Begitu pula tidak masalah jika seorang penganut agama tertentu mau didoakan oleh saudara penganut agama lainnya juga. Pokok perhatian di sini adalah pada meminta dan mendapatkan bantuan dari orang di luar lingkungan sendiri. Soal apakah orang tersebut kemudian memilih mengikuti agama lain yang bukan agama sebelumnya, itu adalah persoalan yang perlu direspons secara berbeda pula. Bagian akhir dari panggilan ke Makedonia ini semakin mempertegas sikap Paulus dan Silas yang tunduk dan taat pada tuntunan karya Roh. Prinsip kesetaraan juga muncul dari sikap mereka yang inklusif di dalam melihat karya pelayanan mereka kepada orang-orang di luar lingkungannya sendiri. Sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, Paulus dan Silas tentu saja punya rencana pelayanan, namun mereka membuka diri terhadap panggilan pelayanan di luar apa yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Sikap inklusif yang ada dalam diri mereka
memberi ruang untuk fleksibilitas mereka dalam menerima setiap perubahan atas rencana mereka. Paulus dan Silas tidak melihat apakah orang Makedonia yang mengundang mereka ini sudah menerima Kristus ataukah belum. Apakah mereka sudah menjadi orang percaya ataukah belum. Bagi Paulus dan Silas, hal yang paling penting adalah undangan untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan harus ditanggapi secara serius. Karena itu panggilan ke Makedonia yang dipahami sebagai gerakan kehendak Allah mendorong mereka membuka diri menerima panggilan tersebut. Berdasarkan bagian ini, pokok pelajaran kita yang kelima adalah bersikap fleksibel dalam pelayanan. Jika pelayanan kita mengedepankan pendekatan kesetaraan yang didukung oleh cara berpikir yang inklusif, maka kita seharusnya bisa lebih bersikap fleksibel dalam merespons setiap panggilan pelayanan yang kita terima. Sikap fleksibel ini juga dibangun atas penilaian terhadap urgensi setiap pelayanan yang akan kita lakukan tanpa memandang siapa yang harus kita layani. Cara berpikir inklusif dalam kesetaraan ini juga menolong kita untuk tidak membatasi karya Allah pada kelompok kita saja atau pada kelompok-kelompok tertentu saja. Prioritas pelayanan kita bukan ditentukan oleh siapa yang ada di dalam atau di luar kelompok kita, tetapi lebih ditentukan oleh kebutuhan yang mendesak dari orang yang perlu kita tolong atau kita layani. Dan dengan menyerahkan diri dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan mampu melihat urgensi setiap panggilan ini dan meletakkannya dalam rencana dan kehendak Allah. Dalam konteks saat ini, kita mungkin akan berpikir bahwa penghargaan terhadap kebebasan ini adalah sebuah dalih terhadap kebebasan menafsir dan banyaknya dogma di dalam kekristenan. Tetapi di dalam konteks Kisah Para Rasul, kebebasan di sini harus dimengerti sebagai penghargaan terhadap kepelbagaian penghayatan iman kepada Kristus. Penghargaan terhadap kebebasan lebih berhubungan dengan penghargaan terhadap cara orang menghayati imannya kepada Yesus Kristus. Maksudnya bahwa tidak semua orang harus memiliki cara yang sama di dalam menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus. Kepelbagaian ini dihargai karena dianggap setara dan karena itu orang belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Kita misalnya melihat cara ibadah orang Katolik berbeda dengan orang Ortodoks, atau juga berbeda dengan orang Calvinis, Lutheran, Karismatik, dan lain-lain misalnya. Kepelbagaian ajaran atau dogma memang sudah ada sejak awal gereja perdana. Ketegangan terhadap perbedaan ajaran atau dogma ini barulah kemudian muncul sejak Konsili Nisea tahun 325. Sebelumnya, tidak ada konflik berkaitan dengan perbedaan ajaran atau dogma ini. Namun para pemuka gereja saat itu menyadari bahwa ada perbedaan pemikiran atau ajaran. Bahkan ada yang dianggap menyimpang dari ajaran Alkitab dan juga bapak-bapak gereja. Yesus berdoa agar semuanya menjadi satu, tetapi dia tidak meminta agar semuanya seragam dalam beriman kepadanya. Menjadi satu di dalam Kristus berbeda dengan beriman secara seragam kepada Yesus Kristus. Menjadi satu di dalam Yesus Kristus berarti percaya dan setia dalam menaati dan meneladani ajaran Yesus Kristus. Saat ini kita berbicara tentang menjadi satu dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Namun kepelbagaian atau perbedaan yang disoroti di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini adalah berkaitan dengan kepelbagaian dalam penghayatan iman kepada Yesus Kristus, yang pada masa ini kita melihatnya misalnya dalam keanekaragaman pola-pola ibadah kita. Jadi ada dua hal yang penting yang perlu kita catat di sini. Pertama, kita menerima perbedaan sebagai bentuk penghargaan terhadap kepelbagaian tradisi yang ada dan kepelbagaian pemahaman terhadap ajaran Yesus Kristus. Penerimaan ini menunjukkan pengakuan kita bahwa kita sama satu dengan yang lain
atau kita setara di dalam Kristus, dan karena itu kita satu di dalam Kristus. Pengakuan terhadap kepelbagaian ini terlihat dari adanya berbagai macam aliran atau denominasi di dalam kekristenan. Dan kita tetap melihat semua denominasi itu satu di dalam Kristus. Kedua, penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara berbagai denominasi tidak berarti mengabaikan upaya membangun kesatuan sebagai tubuh Kristus di antara denominasi-denominasi yang ada. Untuk itu, gereja-gereja atau denominasi-denominasi yang ada harus selalu berupaya untuk memperlihatkan kesatuannya di dalam Kristus sebagai satu tubuh Kristus. Terkait dengan ini, upaya membangun relasi ekumenis menjadi hal yang penting bagi gereja-gereja di dunia, khususnya di Indonesia. Kebijakan dan keputusan para penatua dan para rasul di dalam sidang di Yerusalem menurut saya tidak dapat dipisahkan dari karya tuntunan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta adalah sebuah peristiwa penting yang sekaligus menjadi penanda bahwa mulai sejak peristiwa Pentakosta itu, dalam segala pelayanannya, para rasul dan penatua dituntun oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kebijakan para rasul dan para penatua untuk memberikan penghargaan terhadap kepelbagaian kelompok Kristen dalam menyatakan imannya kepada Yesus tidak dapat dipisahkan dari karya tuntunan Roh Kudus atas mereka. Jadi upaya untuk menghadirkan kesetaraan di antara kelompok-kelompok Kristen yang mempunyai cara-cara berbeda dalam menyatakan imannya kepada Yesus Kristus harus dilihat juga sebagai karya Roh Kudus. Kesimpulannya, menurut saya, sikap menghadirkan kesetaraan dalam melihat kepelbagaian dalam jemaat dan dalam melayani jemaat hanya akan terjadi jika para pelayan menyerahkan diri sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Sekian percakapan dan pembahasan topik kita hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dengan topik yang lain. Tuhan memberkati.